Halo sobat pecinta sejarah, berjumpa lagi dengan saya, Thabit Azindar Ahmad. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai pemikiran Muhammad Yamin tentang pendidikan, sejarah, dan pengajarannya. Muhammad Yamin lahir di Talawi Sawah Lunto pada 23 Agustus tahun 1903. Ia berasal dari keluarga yang cukup terpandang. Ayahnya, Usman Bagindo Khatib, adalah seorang mantri kopi. Di saat kecil, Yamin tinggal bersama kakak tertuanya, Muhammad Yaman, yang berprofesi sebagai guru HIS setingkat dengan sekolah dasar. Karena kakaknya kerap berpindah tugas, Yamin mengecap pendidikan dasar di beberapa sekolah, yakni di Talawi, Sawah Lunto, Solok, hingga Padang Panjang. Pada tahun 1934, Yamin menikah dengan seorang bangsawan dari Jawa bernama Raden Ayu Sundari Mertoatmojo. Dari pernikahannya, ia dikaruniai seorang putra bernama Dang Rahardian Sinajangsih Yamin. Pada tahun 1962, Yamin wafat pada usia 59 tahun dan dikebumikan di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Yamin telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden tahun 1973. Di usia 7 tahun, Yamin masuk sekolah angka 2 dan kemudian berpindah ke HIS hingga lulus pada 1918. Selepas dari HIS, Yamin pernah belajar selama setahun di Hovden School di Bukit Tinggi. Namun ia akhirnya memutuskan merantau ke Jawa. Ia sempat sekolah di kedokteran hewan dan sekolah pertanian di Bogor. Karena tidak betah, dari Bogor ia akhirnya hijrah ke Solo, di mana dia melanjutkan di AMS untuk belajar mengenai sastra Timur. Ia menempuh pendidikan sejak 1926 sampai 1927. Di Solo, ia mulai belajar dan mendalami bahasa dan sastra Jawa kuno. Kecintaannya terhadap sejarah Indonesia menjadi semakin tumbuh. Selepas dari Solo, ia memilih untuk studi di Rechtshochschule atau RHS, Sekolah Tinggi Hukum. Setelah 5 tahun, Yamin akhirnya mendapatkan gelar Mister in the Rechten pada 1932. Muhammad Yamin dikenal sebagai tokoh multiperan dan lintas periode. Ia tercatat sebagai aktivis kemerdekaan Indonesia, sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, hingga ahli hukum. Pada masa pergerakan nasional, ia terlibat aktif dalam organisasi Young Sumatran Bond dan menjadi ketuanya pada 1926 sampai 1928. Pada waktu yang sama, Yamin terlibat dalam Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia dan tercatat menjadi motor pada Kongres Pemuda yang kedua di tahun 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda. Di tahun 1931, Yamin tercatat masuk dalam Partai Indonesia yang bersifat non-kooperatif. Ketika Partai Indonesia bubar, bersama Wilopo, Amir Syarifuddin, Sumanang, Aka Gani, dan Adam Malik, Yamin mendirikan Partai Gerakan Rakyat di tahun 1936. Di akhir masa kolonial Hindia Belanda, Yamin tercatat menjadi anggota dari Dewan Rakyat pada 1939 sampai 1942. Di sana, ia membentuk Golongan Nasional Indonesia. Menjelang kemerdekaan, Yamin berperan penting dalam persiapan kemerdekaan. Ia tercatat menjadi anggota BPUPK, di mana ia terlibat aktif menjadi anggota tim 9 yang merumuskan Piagam Jakarta dan juga tim perumus Undang-Undang Dasar. Di masa revolusi, Yamin termasuk tokoh yang mengagumi Tan Malaka. Yamin bergabung dalam Persatuan Perjuangan. Namun, keterlibatan ini membuat Yamin menjadi tahanan politik sejak 1946 sampai 1948 karena dituding terlibat dalam penculikan Sultan Syahrir. Kejadian ini dikenal sebagai peristiwa 3 Juli 1946. Akan tetapi, Yamin kemudian dibebaskan setelah mendapatkan gerasi dari Presiden pada 1948. Ia kemudian menjadi penasihat
dalam delegasi Indonesia pada konferensi meja bundar. Pada masa Soekarno, Yamin pernah menduduki berbagai macam posisi strategis seperti Menteri Kehakiman, Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan, anggota konstituante, Menteri Sosial dan Budaya, Menteri Penerangan, Ketua Dewan Perancang Nasional, hingga Ketua Dewan Pengawas IKBN Antara. Pada masa ini, Muhammad Yamin memiliki peran penting dalam sejarah pendidikan Indonesia. Peran penting Muhammad Yamin dalam bidang pendidikan, terutama ketika ia menjabat sebagai Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan pada masa Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama. Ia menjabat menteri sejak 1 Agustus 1953 sampai 12 Agustus 1955. Walaupun singkat, ada beberapa catatan penting Yamin dalam dunia pendidikan. Di masa jabatannya, ia berhasil mendorong di keluarganya Undang-Undang Nomor 12 tahun 1954 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950 dari Republik Indonesia dahulu tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah untuk seluruh Indonesia. Kemudian, Yamin juga berperan penting terhadap peresmian PTPG atau Perguruan Tinggi Pendidikan Guru yang ada di Malang, Bandung, dan Batu Sangkar pada Oktober 1954. Ketiga PTPG ini sekarang sudah menjadi Universitas Negeri Malang, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Negeri Padang. Kepedulian Yamin di bidang pendidikan tampak dari PTPG Bandung. Yamin menjabat sebagai Ketua Jurusan Sejarah dan Budaya sejak 1954 hingga 1962. Dalam bidang pendidikan, Yamin juga memiliki pemikiran yang menarik. Pada saat Kongres Pemuda yang kedua, ia menyampaikan perlunya jiwa persatuan bangsa dididik dalam lingkungan keluarga sejak kecil. Oleh karena itu, ibu memegang posisi penting dan menjadi sosok yang pertama-tama harus mempercayai pada persatuan dan percaya pada bangsa sendiri. Pada saat peresmian PTPG di Bandung, ia berpesan bahwa jalan yang terpenting untuk mempertinggi mutu sekolah adalah mempertinggi mutu pendidiknya. Untuk mendapatkan dasar berkualitas, maka pengajarnya haruslah berkualitas. Oleh karenanya, Yamin melihat bahwa para pendidik pada sekolah lanjutan atas selayaknya mendapatkan didikan yang bersifat universiter. Pada bidang sejarah, ia memiliki banyak pemikiran. Salah satu yang paling menonjol adalah ketika ia berpidato pada Seminar Nasional Sejarah tahun 1957. Ia mengemukakan gagasan tentang catur sila Khalduniyah yang berisi kebenaran, sejarah Indonesia, tafsiran sintesis, dan nasionalisme Indonesia. Ia juga menggagas konsep periodisasi sejarah yang disebut sebagai Pancawarsa, di mana periode sejarah Indonesia terdiri atas 5 periode, yakni Prasejarah Indonesia, Protosejarah Indonesia, Babakan Kebangsaan, Babakan Antar Bangsa di Indonesia, dan Abad Proklamasi. Peninggalan dari Muhammad Yamin dalam dunia pendidikan adalah buku-buku yang dituliskannya. Ia adalah seorang penulis yang produktif. Tidak kurang sejumlah 44 karya ia tuliskan. Dalam bidang pendidikan sejarah, Yamin menyusun lukisan sejarah dan atlas sejarah yang digunakan sebagai bahan ajar di sekolah. Lukisan sejarah memuat 563 gambar, foto, dan ilustrasi tentang sejarah Indonesia dan dunia. Sementara itu, atlas sejarah berisi 83 peta tentang sejarah Indonesia dan dunia. Lukisan sejarah dan atlas sejarah disusun sebagai alat bantu dalam pengajaran sejarah di tingkat sekolah menengah. Buku ini disusun dengan pendekatan catur sila Khalduniyah dan Pancawarsa untuk digunakan dalam pengajaran sejarah. Dua buku ini menempatkan sejarah Indonesia sebagai sentral.
Dari buku ini, ada beberapa pemikiran yang menarik dari Muhammad Yamin. Menurutnya, pembelajaran sejarah akan mengalami bahaya apabila tidak menggunakan bahan lukisan atau ilustrasi. Tanpa penggunaan ilustrasi, maka pelajaran sejarah menjadi tidak menarik dan membosankan. Yamin menekankan, pendidikan sejarah hendaknya tidak terfokus pada urusan perang dan konflik. Ia berupaya untuk meminimalkan gambar dan peta yang berhubungan dengan peperangan. Yamin ingin menghadirkan sejarah yang lebih kaya. Pendidikan sejarah perlu melihat kembali kebesaran sejarah Indonesia. Dengan ini, Yamin melihat bahwa masa lalu begitu efektif dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Untuk dapat melihat kebesaran masa lalu, maka diperlukan upaya membangkitkan visualisasi dan imajinasi. Upaya ini dilakukan dengan memanfaatkan peninggalan sejarah atau membawa peninggalan sejarah tersebut ke dalam kelas. Lahirnya dua buku ini merupakan upaya Yamin untuk menghadirkan kebesaran masa lalu secara nyata dalam kelas sejarah. Demikian penjelasan tentang pemikiran Muhammad Yamin di bidang pendidikan, sejarah, dan pengajarannya. Semoga bermanfaat.